Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Putri Ivana dengan NIM 41014182003 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah database, yaitu membuat sistem informasi sederhana. Pada tugas akhir ini, saya akan membuat sistem informasi sederhana transaksi penjualan DWP-Tech. Pada sistem informasi sederhana akan digunakan database yang dikoneksikan dengan PHP dan HTML. Nah, pembuatan database ini berasal dari nota DWP-Tech yang telah dilakukan normalisasi pada tugas sebelumnya. Nama database-nya adalah tugas akhir yang memiliki 4 tabel, yaitu barang TB, pelanggan TB, nota TB, dan nota kode barang TB. Alasan dibuatnya database ini adalah untuk memudahkan dalam memperoleh data yang akan dicari. Sistem informasi sederhana dengan database ini juga akan mempermudah pemilik toko agar dapat melihat riwayat transaksi penjualan yang telah dilakukan. Kemudian, pemilik toko juga dapat menganalisis penjualan dan menganalisis produk yang tepat untuk dijual kepada pelanggan. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau IRD dari database tugas akhir, yaitu terdapat entitas nota, pelanggan, dan barang, di mana entitas nota ini memiliki atribut yaitu nomor nota sebagai primary key, kode pelanggan, tanggal, dan total bayar. Kemudian, entitas pelanggan memiliki atribut nomor handphone, kode pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan alamat. Kemudian, ada entitas barang yang memiliki atribut nama barang, harga, dan kode barang sebagai primary key. Relasi antara pelanggan dan nota itu adalah relasi transaksi, di mana relasinya itu adalah one to many. Kemudian, relasi antara barang dan nota adalah relasi nota kode barang, di mana relasinya itu many to many. Nah, relasi tersebut memiliki atribut yaitu jumlah, ID sebagai primary key, dan total harga. Skema relasional dari IRD database tugas akhir adalah sebagai berikut. Pada nota kode barang terdapat foreign key yang merupakan primary key dari tabel induknya. Di sini ada kode barang sebagai foreign key yang merupakan primary key dari tabel barang. Kemudian ada nomor nota yang menjadi foreign key yang merupakan primary key di tabel nota. Di tabel nota juga terdapat foreign key yaitu kode pelanggan yang merupakan primary key dari tabel pelanggan. Kemudian ada query pembuatan database. Berikut ini adalah query yang digunakan dalam pembuatan database tugas akhir, yaitu ada create. Create itu ada create database dan create table. Create database itu adalah query yang digunakan untuk membuat database baru. Nah, database yang dibuat itu adalah database tugas akhir. Kemudian ada create table. Query ini digunakan untuk membuat sebuah tabel baru. Tabel yang dibuat pada database tugas akhir itu ada 4, yaitu barang TB, nota TB, pelanggan TB, dan nota kode barang TB. Pada barang TB, terdapat kolom yaitu kode barang yang tipe datanya char dengan panjang 5, yang merupakan primary key tidak kosong. Kemudian ada kolom nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 15. Kemudian ada kolom harga dengan tipe data desimal dengan panjang 10 dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian ini adalah description dari barang TB. Kemudian ada tabel nota TB. Kolomnya yaitu nomor nota yang bertipe data char dengan panjang 6 yang merupakan primary key tidak kosong. Kemudian kolom kode pelanggan dengan tipe data char dengan panjang 5, kemudian kolom tanggal dengan tipe data date, kolom total bayar yang bertipe data desimal dengan panjang 10, 2 angka di belakang koma. Kemudian ada tabel pelanggan TB dengan kolom kode pelanggan dengan tipe data char panjang 5 yang merupakan primary key tidak boleh kosong. Kemudian ada kolom nama pelanggan dengan tipe data varchar dengan panjang 20, alamat dengan tipe data varchar yang panjangnya 20, dan kolom nomor handphone dengan tipe data char yang panjangnya 13. Ini adalah description dari pelanggan TB. Kemudian ada nota kode barang TB dengan kolomnya itu ada ID dengan tipe data varchar yang panjangnya 3. Kemudian ada kolom nomor nota dengan char panjangnya 6, kemudian ada kode barang dengan tipe datanya char dengan panjang 5, ada
kolom jumlah dengan integer dengan panjang 3. Kemudian ada total harga dengan tipe data desimal yang panjangnya 10 dan 2 angka di belakang koma. Ini adalah description dari nota kode barang TB. Kemudian query yang digunakan adalah alter. Di database ini saya menggunakan alter table untuk foreign key. Di sini ada 2 tabel, yaitu tabel nota TB dan tabel nota kode barang TB, yaitu dengan query-nya alter table nota TB add foreign key kode pelanggan reference pelanggan TB kode pelanggan. Jadi pada tabel nota TB itu akan ditambahkan foreign key yaitu kode pelanggan yang berasal dari tabel induknya yaitu pelanggan TB, di mana namanya itu adalah kode pelanggan. Kemudian di nota kode barang TB juga demikian sama, yaitu alter tabel, di mana di tabel nota kode barang TB itu akan ditambahkan foreign key yaitu nomor nota yang berasal dari tabel induknya itu nota TB yang namanya nomor nota. Kemudian ada query drop, itu untuk menghapus tabel yang telah dibuat. Nah, di proses pengerjaannya itu beberapa kali saya menggunakan query ini untuk menghapus tabel yang memiliki kesalahan. Seperti nama yang tidak cuma satu, namun beberapa nama atau tipe data itu salah, sehingga saya memutuskan untuk mendropnya dan membuatnya kembali. Kemudian ada tabel yang di database. Ada 4 tabel, yaitu barang TB, yang kode barangnya itu ada BV080, BX006, QW008, SC002, dan SM004. Ini nama barang dari masing-masing kode barang dan harga satuan dari masing-masing kode barang. Kode barang itu adalah primary key, jadi tidak ada kode barang yang sama yang namanya berbeda. Pasti kode barang yang sama namanya juga akan sama. Kemudian pada tabel pelanggan TB ada kode pelanggan dengan P001, P002, dan P003. Kemudian nama pelanggan, alamat, dan nomor handphone. Kode pelanggan adalah primary key, jadi pasti setiap kode pelanggan yang sama, maka akan nama pelanggannya itu akan sama. Kemudian ada nota TB, nomor notanya ada NC001, NC002, dan NC003. NC001 itu adalah nomor nota dengan kode pelanggannya P001. Karena kode pelanggan di sini kan adalah foreign key, berarti dia itu merujuk ke tabel induk. Berarti semua data di kode pelanggan ini harus ada di dalam tabel induknya. Ya mungkin ada P004, sedangkan di tabel induknya itu tidak ada P004. Kemudian ada tabel nota kode barang TB, itu ada ID, ada nomor nota. Nah, nomor nota di sini juga harus sudah terdaftar atau terdata di nota TB. Ya kan, semuanya ada di nota TB. Kode barang juga harus ada di tabel barang TB. Karena di sini adalah merupakan foreign. Kemudian ada daftar file dalam sistem informasi. Daftar filenya itu ada Bootstrap yang berisi CSS dan JS. Bootstrap itu adalah sebuah library framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan front-end website. Nah, Bootstrap pada sistem sederhana ini digunakan untuk membuat tampilan yang terlihat modern, membuat sistem informasi yang responsif, yaitu mendukung segala jenis resolusi baik itu PC, laptop, tablet, dan smartphone. Jadi dia itu mengikuti dari resolusi dari media yang digunakan. Kalau handphone kan lebih kecil layarnya, jadi dia akan mengikuti. Gitu. Kemudian ada index.html, itu adalah tampilan awal dari sistem informasi. Kemudian ada koneksi.php, ini adalah file untuk mengkoneksikan atau menghubungkan database tugas akhir dengan PHP dan MySQL. Kemudian ada navbar CSS, itu adalah file untuk memberikan tampilan pada index.html, yaitu tampilan navigation bar, yang file ini juga berasal dari Bootstrap. Kemudian ada barang PHP, itu adalah file untuk tampilan awal tabel barang yang berisi data barang dan opsi untuk menambah, menghapus, atau mengedit data. Nah, file ini tuh terhubung dengan barang TB. Di
MySQL. Kemudian ada delete barang PHP, itu adalah file untuk menjalankan perintah delete pada data di barang PHP. Kemudian ada edit barang, itu adalah file untuk menjalankan perintah edit atau update pada data di barang PHP. Kemudian ada tambah barang PHP, itu adalah file untuk menjalankan perintah tambah atau add pada data di barang PHP. Kemudian ada tambah barang HTML, itu adalah file yang berisi tampilannya untuk menambahkan data di barang PHP yang itu dikoneksikan dengan tambah barang PHP. Kemudian juga ada pelanggan PHP, itu adalah tampilan awal yang berisi data pelanggan yang terhubung dengan tabel pelanggan TB di MySQL. Kemudian ada edit pelanggan untuk perintah hapus, ada edit pelanggan itu untuk perintah edit atau update, kemudian ada tambah pelanggan PHP itu untuk menjalankan perintah tambah, kemudian tambah pelanggan HTML itu tampilan saat untuk menambah data di pelanggan PHP yang dikoneksikan dengan tambah pelanggan PHP. Kemudian ada nota PHP, itu tampilan awal tabel nota. Kemudian ada delete nota PHP, itu untuk menjalankan perintah delete. Kemudian ada edit nota, itu untuk menjalankan perintah edit atau update. Tambah nota, itu untuk menjalankan perintah tambah. Dan tambah nota HTML itu berisi berisi tampilan untuk menambahkan data yang dihubungkan dengan tambah nota PHP. Kemudian ada detail nota PHP, itu file tampilan awal yang berisi tentang data detail nota, atau dia itu dikoneksikan dengan tabel nota kode barang TB. Kemudian ada delete detail nota, itu adalah file untuk menjalankan perintah delete. Kemudian ada edit detail nota, itu adalah file untuk menjalankan perintah edit atau update. Kemudian ada tambah detail nota, itu untuk menjalankan perintah tambah. Kemudian ada tambah detail nota HTML, itu untuk tampilan saat menambah data yang dikoneksikan dengan tambah detail nota PHP. Kemudian ada query yang digunakan pada file. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan mengambil untuk barang. Nah, di barang PHP itu terdapat select from barang TB order by kode barang ASC, di mana berarti di sini akan ditampilkan dari tabel barang TB yang diurutkan berdasarkan kode barangnya dari kecil ke besar. Kemudian di delete barang itu ada ini delete from, berarti akan dihapus dari tabel barang TB di mana kode barangnya itu adalah kode barang yang dipilih. Jadi yang dihapus pasti adalah kode barang yang dipilih dan bukan kode barang yang lain. Kemudian di edit barang PHP itu ada update, di mana update itu berarti untuk edit, di mana artinya itu adalah akan diupdate dari tabel barang TB dengan nama barang itu adalah nilai dari nama barang, harga itu adalah nilai dari harga, di mana kode barang itu adalah kode barang yang dipilih yang akan diedit. Jadi pasti data-data tersebut yang diedit itu adalah yang kode barangnya itu telah dipilih, bukan kode barang yang lain. Kemudian select from barang TB where kode barang itu sama dengan nilai dari kode barang. Query ini digunakan untuk menampilkan data di tabel barang TB yang kode barangnya itu adalah kode barang yang dipilih, sehingga terlihat data yang sebelum diedit. Nanti kita lihat aja pada tampilannya. Kemudian karena tambah barang HTML ini dikoneksikan dengan tambah barang PHP, nah di tambah barang PHP query-nya adalah ini, insert into, di mana akan ditambahkan di tabel barang TB, ini adalah definisi urutannya, values atau nilainya itu adalah kode barang, nama barang, dan harga.
Untuk tabel-tabel yang lain itu sama, disesuaikan dengan kolom-kolom pada tabel tersebut. Jadi ini adalah tampilan awal atau index.html dari sistem informasi yang saya buat. Kemudian ini navigation bar-nya dari Bootstrap. Nah, ketika kita mau melihat data dari barang, bisa diklik aja barang. Nah, kemudian keluar tabel di mana ada opsi atau aksi yang bisa dilakukan, ada edit dan delete untuk masing-masing data. Kemudian ada tambah data. Kita akan coba untuk tambah data. Misalkan kode barangnya itu adalah MV003, di mana nama barangnya itu adalah SD card dengan harga misalnya 50.000. Nah, kalau diklik tambah, akan ada notifikasi bahwa sukses, yaitu berhasil, berarti datanya diinput. Dan kalau kita pencet view result, itu akan keluar tabel dari barang TB. Nah, di sini tadi kita masukin SD card, dia udah masuk. Nah, ini karena diurutkan berdasarkan kode barang, maka dia itu posisinya ada di sini. Kemudian misalnya kita akan mengedit. Nah, kita edit harganya menjadi 25.000. Saat di-update, dia akan berubah menjadi 25.000. Kemudian saat di-delete akan ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Kalau misalnya batal, dia akan kembali. Kalau misalnya kita pencet hapus, dia akan langsung menghapus dari tabel. Jadi sudah tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita tambah data, tapi misalkan ini kosong semua, maka akan ada notifikasi bahwa danger untuk isi kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian go back, akan kembali ke tambah data barang. Itu juga berlaku untuk semuanya. Sekarang coba kita di nota yang memiliki foreign key. Nah, di sini itu kode pelanggan itu adalah foreign key, berarti kode pelanggan ini harus sudah ada terdaftar di tabel pelanggan. Berarti kalau kita misalnya mau tambah data nota, itu akan ada info bahwa kita harus memastikan kode pelanggan itu telah terdata sebelumnya. Saat kita klik di sini untuk melihat data pelanggan, dia akan langsung ke tabel data pelanggan. Nah, sekarang balik lagi ke nota. Kita akan coba tambah data notanya dengan nomor notanya NC004. Kode pelanggannya tadi cuma ada P01, P002, dan P003. Misalnya kita masukin P003. Dengan tanggalnya itu date. Misalnya ini, kemudian misalnya total bayarnya itu ada 500.000. Ada notifikasi sukses lagi, pas di view result dia bakal ke data nota. Nah, tadi NC004 udah masuk, kemudian bisa juga kita edit. Misalnya kita edit kode pelanggannya menjadi P001, dia akan jadi P001, kemudian kalau delete akan ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Kalau kita pencet hapus, maka dia akan terhapus. Itu juga sama untuk detail nota yang juga memiliki foreign key, yaitu nomor nota dan kode barang. Jadi nomor nota itu harus sudah terdaftar pada tabel nota, dan kode barang juga harus sudah terdaftar di tabel barang. Itu. Nah, total harga di sini adalah hasil dari perkalian antara harga satuan dengan jumlah barang yang dibeli. Sekian presentasi tentang tugas akhir sistem informasi sederhana yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.